Shalom Oma dan Opa, Om dan Tante semua. Kita boleh berjumpa kembali dalam persekutuan rahasia pada pagi hari ini. Walaupun dalam kondisi yang kurang bagus, masih dalam keadaan COVID, dan pertemuan kita ini masih di dalam pertemuan persekutuan online. Opa-oma semua, pagi ini kita diberikan kesempatan untuk mengikuti persekutuan ini adalah anugerah Tuhan. Hari ini Tuhan adakan bagi kita semua, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan, walaupun tidak sempurna, tapi kita masih selalu dipelihara oleh Tuhan. Yuk kita mulai persekutuan ini dengan mempersiapkan Alkitab, buku nyanyian PPUL, dan amplop yang sudah kita persiapkan untuk persembahan nanti, dan kita sudah tulisin tanggal hari ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita, mulut dan bibir kita untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut dengan memuji dari PPUL nomor 335, terima kasih Tuhan. Tema pagi ini adalah bersihkan diri, sucikan hati, yang diambil dari kitab Amsal 27 ayat 1 sampai dengan 7. Bagaimana kita harus berusaha membersihkan hati, membersihkan diri dan menyucikan hati kita masing-masing. Nanti kita bersama akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Pendeta Winer Pananjaya. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala kita. Bapa yang Maha Baik, pagi ini kami datang menghadap hadirat-Mu untuk mengucapkan syukur dan terima kasih atas perlindungan-Mu kepada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Bapa, Engkau telah menghantar kami untuk mengikuti persekutuan lansia saat ini. Pimpin kami sepanjang hari ini dalam melakukan aktivitas dan rutinitas kami. Biarlah apapun yang kami lakukan semua berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat keluarga, sahabat, dan sesama kami yang saat ini sedang menghadapi pergumulan. Berikanlah mereka jalan keluar yang terbaik dari setiap masalah yang mereka hadapi, karena Engkau tidak akan membiarkan mereka menanggung beban yang melebihi dari kekuatan mereka, sesuai janji firman-Mu.
Bapa, ajar kami untuk selalu bersyukur di dalam segala hal. Di dalam kekurangan kami bersyukur. Di dalam kelimpahan kami tahu arti berbagi. Di dalam duka cita kami tetap melihat sinar sukacita. Di dalam kekhawatiran ada kedamaian. Di dalam keputusasaan, Engkaulah yang akan memberikan pengharapan. Karena Engkaulah tempat perlindungan dan benteng pertahanan kami. Bapa, kami serahkan perjalanan hidup kami selanjutnya hanya dalam tangan kasih-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, karena kami mau berjalan dalam kebenaran-Mu, agar hidup kami boleh menyenangkan-Mu. Pimpinlah dan urapilah Pendeta Winer di dalam memberitakan firman-Mu. Pakailah dia dengan urapan Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa dan syukur kami. Amin. Kita akan sambut dengan menyanyi dari PPUL nomor 356, Ubah Hatiku, di mana kita siap diubah dan dibentuk oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan sebuah lagu dari video ini yang berjudul Lansia Tetap Berguna. Kita memang lansia yang masih berguna, bahkan diibaratkan sebagai tanah liat yang siap dibentuk oleh Sang Penjunan, yaitu Tuhan Yesus sendiri, seturut kehendak Tuhan. Halo lansia, siapa bilang lansia tidak berguna?
bangun pagi sembayang tuh anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan, meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja, meski hujan, meski panas tak dirasa. Siapa bilang lansia hanya meminta, jangan percaya orang punya cerita. Mengapa haruslah malu, mengapa haruslah loyo, rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Halo lansia, semangat lansia. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembayang tuh anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan, meskipun tua tetap diperlukan. Mengapa haruslah malu, mengapa haruslah loyo, rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Tapi lansia tetap semangat di hari tua. Halo lansia. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyi dari buku PPUL nomor 147 ayat 1 dan 2. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjuru tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, dan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan Mari Opa dan Oma yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa yang terkasih, kami bersyukur buat hari ini, buat persekutuan yang dapat kami alami bersama-sama, meskipun secara online ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan kami dengar ini juga mampu menuntun kami kepada firman-Mu, kepada cara hidup yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Kami rindu Tuhan, hidup kami menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Kiranya kami yang sudah lansia ini Engkau bimbing Tuhan, sehingga setiap perilaku kehidupan kami dapat diterima dengan baik di tengah-tengah keluarga kami. Kami percaya Roh Kudus yang akan menuntun, Roh Kudus yang akan membuat kami memahami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Opa dan Oma, Amsal 27 ayat yang pertama hingga yang ketujuh. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati, kejam, dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Shalom, Opa dan Oma yang dikasihi oleh Tuhan. Tema kita hari ini bicara mengenai bersihkan diri, sucikan hati. Di saat kita membaca kitab Amsal, Opa dan Oma, kita perlu menyadari bahwa kitab Amsal menekankan orang-orang yang berhikmat adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Sedangkan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan disebut oleh Amsal adalah orang-orang bodoh, Opa dan Oma. Maka saat kita bicara membersihkan diri, sucikan hati, ini bukan soal gimana caranya kita bertapa di gunung atau bersemedi di dalam gereja supaya diri kita bersih. Bukan begitu, Opa dan Oma. Tapi yang dimaksud adalah bagaimana perbuatan, perilaku kita, sikap kita ini menjadi lebih baik dan lebih berfaedah bagi orang lain. Karena terkadang kemanusiaan kita ini cenderung melakukan yang namanya kejahatan atau dosa. Cenderung mementingkan diri kita sendiri. Keegoisan manusia begitu besar, Opa dan Oma. Maka Amsal mengingatkan melalui firman Tuhan hari ini supaya hidup kita, sikap kita mengalami perubahan, Opa dan Oma. Mari kita telusuri bersama-sama hari ini. Berangkat dari Amsal 27 ayat yang pertama dikatakan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Opa dan Oma, soal hari esok itu adalah kehendak Tuhan. Kita juga belum tahu apakah hari esok kita masih hidup atau kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Maka janganlah kita memuji diri kita akan hari esok. Daripada memuji diri kita mengenai hari esok, lebih baik kita mensyukuri hari ini. Dan kita berdoa semoga hari esok Tuhan menyertai dan memberi kehidupan bagi kita. Lalu Opa dan Oma, Amsal juga mengingatkan supaya kita tidak menyombongkan diri kita, gitu ya. Jangan sampai kita memuji diri kita sendiri. Namun biarlah kalau mau memuji ya biarlah orang lain memuji diri kita. Jangan dari bibir kita sendiri. Karena yang namanya kesombongan, Opa dan Oma, itu bisa menyebabkan orang lain menjadi minder. Bisa juga membuat kita ini lupa daratan, ya. Karena merasa semakin tinggi, ya.
kita mudah goyang, kita menjadi tidak waspada, dan kita mudah kecewa dan mudah jatuh, Opa dan Oma. Maka hati-hati soal kesombongan ini. Nampaknya Alkitab maupun Yesus sendiri sangat menekankan ya, kemanusiaan kita mengenai kesombongan ini berbahaya, Opa dan Oma. Lalu selanjutnya Opa dan Oma dikatakan batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Nah, ini Opa dan Oma penting sekali nih gitu ya. Bagaimana kita seringkali kecewa terhadap orang lain. Ya. Apalagi kalau orang lain itu tidak takut akan Tuhan ya. Jadi sekali lagi, orang bodoh yang dimaksud bukan karena dia tidak cerdas atau IQ-nya di bawah rata-rata, bukan, tapi karena dia tidak takut akan Tuhan, sehingga mungkin melukai banyak orang ya. Sehingga mungkin melakukan kejahatan dan membuat kita terluka juga. Namun ternyata kita diingatkan untuk tidak menyimpan rasa sakit hati terhadap orang lain. Betul Opa dan Oma, kalau kita seringkali menyimpan sakit hati yang dilakukan orang lain, itu ternyata secara kesehatan juga dapat merusak. Dapat menimbulkan penyakit-penyakit baru di dalam fisik kita. Ternyata itu mempengaruhi fisik kita, Opa dan Oma. Maka daripada kita mikirin ya sakit hati yang dilakukan oleh orang lain ya, mendingan kita mikirin yang baik-baik saja, yang positif ya. Menyimpan kekecewaan itu merongrong hati kita, merongrong psikologi kita juga. Kita bisa stres, kita bisa depresi karena kita menyimpan yang namanya sakit hati, Opa dan Oma. Caranya bagaimana? Ceritakan, sampaikan, Opa dan Oma. Syukur-syukur kalau bisa sampaikan kepada orang yang menyakiti kita secara langsung. Kalau tidak bisa atau tidak ada kesempatannya, mungkin orang-orang terdekat yang Oma, Opa bisa percaya, sampaikan unek-unek sakit hati Opa dan Oma. Semoga itu perlahan-lahan melegakan, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongan supaya Tuhan tolong pulihkan dan sembuhkan rasa sakit hati kita kepada orang lain ini. Opa dan Oma, dikatakan juga panas hati, kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Marah boleh atau enggak? Boleh, Opa dan Oma ya. Kita sebagai manusia boleh marah, terlebih di saat diperlakukan tidak adil. Tapi jikalau kita marah dalam kondisi emosi yang membabi buta, ya, wah ngomongnya udah ngawur ya. Semua kebun binatang dikeluarin, semua kata-kata yang merendahkan, diskriminatif kita keluarkan. Belum lagi kalau kita emosi, terkadang tangan ini bisa kemana-mana ya, melakukan yang namanya kekerasan. Nah itu yang berbahaya Opa dan Oma. Marahnya boleh, tapi bagaimana kita memanage kemarahan kita ya, melampiaskan kemarahan kita dengan positif, itu yang perlu kita pikirkan dan kita lakukan Opa dan Oma. Maka hati-hati terhadap panas hati ini. Panas hati yang kejam itu bisa melukai. Dan siapa yang tahan ya terhadap panas hati yang kejam ini? Mungkin orang-orang di sekitar kita akan mencibir kita, kok orang Kristen sampai segitu ya marahnya ya, bikin orang lain itu nggak enak. Dan terlebih lagi dikatakan Opa dan Oma, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Wah, ini hal yang baik Opa dan Oma. Kadang seringkali kita suka mendem ya, atau kita seringkali merasa bahwa semua baik-baik saja, padahal tidak baik-baik saja Opa dan Oma. Nah, nampaknya baik jikalau kita tahu ada hal yang salah, lalu kita coba menegur ya, tidak mendiamkan. Ternyata mendiamkan itu juga keliru ya. Memang ada pepatah mengatakan diam itu emas ya. Memang ada kalanya diam itu baik. Tapi kalau kita membiarkan sesuatu yang salah itu terjadi terus-menerus dan kita diamkan, itu menjadi salah Opa dan Oma. Maka lebih baik kita menegur di depan daripada nanti berdampak di belakang. Namun dengan segala pertimbangan, dengan segala timing yang tepat, teguran itu juga harus disampaikan dengan baik, komunikasikan dengan baik.
Ada baiknya juga kita mengatakan kepada orang-orang di sekitar kita, kalau opa salah, oma salah, tolong ngomong secara langsung, jangan dipendem lama-lama ya cuk. Jangan dipendem lama-lama ya anak-anak. Nah, pesan itu saya rasa baik opa dan oma, supaya anak-anak juga lega. Barangkali selama ini ada unek-unek yang mau disampaikan kepada kita tapi nggak enak. Belum sampai hati mengatakan kepada kita. Kebanyakan yang saya dengar opa dan oma, anak-anak atau anggota keluarga itu tidak mau menyampaikan karena takut. Mungkin karena kita punya penyakit jantung atau penyakit yang kronis, sehingga saat itu disampaikan mungkin kita shock, kaget. Ya, maka kita juga perlu memahami hal itu ya, kondisi fisik kita sekarang tidak sekuat dulu. Maka mungkin ada hal-hal yang belum bisa disampaikan oleh anak-anak terkait kondisi fisik kita saat ini. Kita perlu bersabar juga. Biarkan anak-anak juga menunggu saat yang tepat untuk menyampaikan hal-hal yang selama ini susah untuk disampaikan kepada kita, opa dan oma. Tapi ada baiknya kita memulai dulu, sehingga anak-anak juga tahu bahwa oh, oma atau opa ini adalah pribadi yang terbuka. Selanjutnya opa dan oma dikatakan, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Hati-hati opa dan oma terhadap mabuk pujian ya. Jadi ternyata pujian itu sebetulnya baik karena memberikan apresiasi. Tapi kalau kebanyakan dan ternyata pujian itu sebetulnya tidak ikhlas ya. Tapi coba hanya menutupin sajalah ya. Daripada sakit hati, lebih baik saya puji aja lah ya. Jadi pujiannya hanya coba untuk menutupi kesalahan saja. Hati-hati soal itu opa dan oma. Kita akan menjadi pribadi yang tadi lupa daratan. Kita kalau salah ya kita perlu ditegur ya. Jadi nampaknya kita perlu ngomong juga, sosialisasikan ini hal kepada anak atau cucu kita. Kalau opa oma salah, please ngomong ya. Nah, hal-hal seperti itu lebih baik mungkin daripada anggota keluarga nggak enakan lalu basa-basinya muji-muji, padahal sebetulnya nggak ikhlas, padahal punya sakit hati dan segala macam. Keterbukaan ini menjadi kuncinya opa dan oma ya. Bagaimana keterbukaan itu menjadi hal yang penting, terlebih dalam komunikasi setiap hari bersama dengan keluarga kita. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Opa dan oma belajar bersyukur di tengah-tengah kehidupan, terlebih di tengah-tengah pandemi ini begitu penting. Orang yang tidak pernah bersyukur akan mengabaikan segala pemberian, dan segala pemberian itu dianggap selalu kurang ya, selalu nggak memuaskan. Nah, belajar bersyukur. Kalau hari ini kita masih bisa bernafas, bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau hari ini kita masih bisa makan, bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau anggota keluarga masih menyediakan makanan bagi kita, syukuri makanan itu ya. Jangan dihujat, jangan dinyinyirin ya. Syukuri. Kalau ada orang-orang di sekitar kita yang masih peduli kepada kita, syukuri akan hal itu opa dan oma. Maka meskipun pandemi, meskipun situasi kita sulit, hal yang pahit itu bisa jadi manis karena kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, disinilah opa dan oma, kita sebetulnya dituntun oleh Amsal untuk menjadi Alkitab yang terbuka, opa dan oma. Bukankah memberitakan firman Tuhan itu tidak mudah ya? Mungkin kita harus sekolah teologi, harus bisa khotbah dan segala macam. Nah, bagaimana supaya orang-orang di sekitar kita bisa mengenal Tuhan? Maka, melalui perbuatan, tutur kata kita wujudkan diri kita menjadi Alkitab yang terbuka. Itu adalah cara yang paling sederhana firman Tuhan itu dapat diberitakan. Melalui perbuatan kita, keterbukaan, kejujuran kita, opa dan oma, orang-orang di sekitar kita bisa merasakan yang namanya kasih Tuhan. Bisa merasakan yang namanya firman Tuhan melalui perbuatan kita. Maka jangan sampai kita juga merasa minder, Pak, kan saya sudah tua. Ya. Firman Tuhan dapat diberitakan oleh siapa saja, berapapun umurnya. Tidak ada kata terlambat, opa dan oma, untuk berubah.
Mungkin kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi bukan berarti orang lain itu tidak dapat berubah. Perubahan dapat dilakukan kalau kita menyadari dan kita mau berubah. Mungkin kita tidak bisa memaksa orang lain untuk berubah, tapi orang itu sendiri bisa berubah. Demikian juga dengan kita, Upadan Rumah. Mungkin anak-anak kita, cucu kita berkali-kali ngomong dan mereka berharap kita berubah. Tapi kalau kita sendiri tidak mau berubah, ya rasa-rasanya sangat sulit untuk berubah. Maka, mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk berubah. Sehingga diri kita pelan-pelan ini semakin bersih. Membersihkan dosa, perbuatan jahat kita, egoisme kita. Dan pelan-pelan menyucikan hati. Hati kita berganti dengan perbuatan baik, dengan perilaku yang baik, tutur kata yang baik bagi sesama kita. Semoga buah dari kebersihan hati kita ini dapat dirasakan oleh makin banyak orang, terlebih anggota keluarga kita, Upadan Rumah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari, Upadan Rumah, saat ini kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami melalui kitab Amsal. Terkadang memang sikap kami begitu menyebalkan. Terkadang tutur kata kami melukai. Namun kami percaya Roh Kudus yang mengingatkan kami saat ini terus membimbing kami, Tuhan, supaya kami menjadi pribadi yang lebih baik. Biarlah membersihkan hati ini juga dapat kami lakukan bertahap, pelan-pelan. Namun kami terus berupaya, Tuhan, untuk membersihkan diri kami menjadi lebih baik. Kami mau membersihkan hati kami dari segala kotoran, kejahatan, dan dosa, ya Tuhan. Kami percaya bersama-sama dengan Engkau kami dapat melakukannya. Kami berdoa buat opa dan oma kami di tengah-tengah pandemi ini, berikan kekuatan, jaga kesehatan mereka, Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai supaya COVID-19 ini tidak mengenai opa dan oma kami. Kami juga percaya, Tuhan, Engkau yang memulihkan setiap kami yang mungkin sedang sakit. Engkau berikan kesembuhan, Tuhan. Biarlah tenaga medis, begitu juga obat-obatan Kau pakai untuk menyembuhkan dan juga memulihkan. Kami juga berdoa, Tuhan, bagi anggota keluarga kami, anak-anak kami, menantu kami, cucu kami. Kiranya setiap kasih yang mereka berikan dapat kami rasakan. Biarlah kami mensyukuri, Tuhan, setiap cara yang Kau berikan bagi kami, melalui anak-anak kami, melalui cucu kami. Biarlah kami tidak berhenti untuk mengatakan terima kasih kepada anggota keluarga kami. Kami juga berdoa bagi persekutuan kami lanjut usia ini yang kami lakukan secara online. Kami sangat-sangat merindukan dapat berkumpul kembali bersama dengan teman-teman kami. Namun biarlah saat ini di tengah pandemi ini, kami sadar, Tuhan, kami harus memelihara kehidupan ini juga. Maka biarlah dengan segala kesabaran kami dapat menantikan, Tuhan, saat-saat di mana kami dapat bersekutu lagi. Kami terus berdoa supaya persekutuan meskipun secara online ini dapat tetap terjaga dengan baik. Kami berdoa terus bagi teman-teman kami yang lain. Siapapun yang kami ingat namanya, Tuhan, biarlah kami mendoakan setiap pergumulan mereka. Dan begitu juga kami yang sedang kesepian saat ini. Biarlah Engkau menjadi sobat yang sejati bagi kami, Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang tidak meninggalkan kami. Kami percaya, Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup. Kami bersandar penuh kepadamu. Kami berserah, Tuhan, kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kami berdoa. Amin. Kita masuk di dalam persembahan, di mana kita telah mempersiapkan amplop yang telah kita tulisin tadi. Kita mengiringi persembahan ini dengan menyanyi dari PPUL 179. Kita nyanyikan 2 kali kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu
Mari kita berdiri menaikkan doa persembahan. Setelah itu kita sambut dengan lagu pengutusan kita dari PPUL 198. Kita nyanyikan 2 kali. Kemudian Pendeta Winner akan menyampaikan berkat dan kita akhiri dengan lagu Bapak terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami di dalam persekutuan ini dari awal hingga akhir. Tuhan, Engkau senantiasa memberkati dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan, kami ingin memberikan sebagian daripada berkat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Pakailah ini semua Tuhan, sucikanlah semua. Biarlah semua ini boleh kami persembahkan di dalam kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami serahkan ini semua. Amin. Saat ini, Opa dan Oma, kembalilah dalam kehidupan kita. Nyatakanlah firman Tuhan dan biarlah orang-orang sekitar kita dapat merasakannya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa yang beri kita semua kehidupan, Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kita. Juga persekutuan bersama dengan Roh Kudus yang akan membimbing kita supaya hidup kita dapat berubah seturut dengan kehendak-Mu. Akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.